Halo semuanya, pernah kebayang nggak kalau suatu saat nanti uang yang kita punya itu ya nggak sepenuhnya jadi milik kita lagi? Kali ini kita akan bedah sebuah teknologi keuangan baru yang lagi dikembangin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan ini bisa mengubah total cara kita memandang uang. Coba deh, bayangin sejenak. Uang yang ada di dompet atau di rekening bank kamu, tiba-tiba klik, bisa dimatiin dari jarak jauh. Pertanyaan ini bukan buat film fiksi ilmiah loh. Ini adalah inti dari apa yang akan kita bahas hari ini. Konsep barusan itu sekarang udah bukan lagi sekedar fiksi. Di seluruh dunia, sebuah sistem keuangan baru lagi dibangun. Sistem yang bakal mendefinisikan ulang apa artinya kepemilikan dan kebebasan finansial kita. Jadi, apa sih nama teknologi ini? Nah, ini dia yang disebut CBDC atau Central Bank Digital Currency. Coba bayangin, rupiah yang biasa kita pakai, tapi dalam bentuk digital murni, yang diterbitkan dan dikontrol langsung oleh Bank Indonesia. Katanya sih, ini tujuannya buat efisiensi dan inklusi keuangan. Tapi, ada sisi lain yang jauh lebih fundamental dan wajib kita pahami. Penting banget nih buat kita ngerti apa itu rupiah digital. Dan yang lebih penting lagi, apa yang bukan rupiah digital. Soalnya banyak banget orang yang salah kaprah menyamakan ini dengan hal-hal yang udah kita kenal. Oke, mari kita bandingkan ya. Uang tunai itu kan ngasih kita privasi total, anonim. Kalau e-money kayak GoPay, bank jadi perantara yang bisa lihat transaksi kita. Nah, CBDC ini lompatannya beda banget. Di sini, bank sentral bukan cuma bisa melihat, tapi punya kendali langsung untuk mengintervensi. Sebuah kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Ini bukan aset terdesentralisasi kayak kripto. Ini juga bukan sekedar saldo di aplikasi GoPay. Ini adalah uang yang kodenya, aturannya bisa diubah kapanpun sama pihak yang menerbitkannya. Sekarang kita masuk ke fitur yang paling fundamental dan benar-benar mengubah segalanya. Kemampuan uang ini untuk diprogram. Sesuatu yang nggak pernah ada dalam sejarah uang. Jadi, apa sih maksudnya uang bisa diprogram? Contohnya gini deh. Bayangin kamu dapat dana bantuan sosial yang bakal hangus kalau nggak dipakai dalam sebulan. Atau uang subsidi yang secara teknis nggak bisa dipakai buat beli rokok. Dan yang paling bikin merinding, kalau kamu ikut demonstrasi yang dianggap ilegal, rekening kamu bisa langsung dibukukan saat itu juga. Ini adalah kontrol sosial yang diterapkan lewat sistem keuangan. Mungkin ini kedengarannya kayak cerita film distopia ya. Masalahnya, ini udah bukan teori atau spekulasi lagi. Sistem ini udah diuji coba dan diterapkan di berbagai negara. Dan jejaknya di Indonesia pun udah sangat jelas. Kita lihat contoh nyata di Nigeria. Waktu Naira diluncurkan dan masyarakat ogah-ogahan pakainya, pemerintah nggak segan-segan maksa dengan cara membatasi penarikan uang tunai. Lebih parahnya lagi, waktu ada protes, sistem ini dipakai sebagai senjata. Akun para demonstran langsung dibekukan, melumpuhkan mereka secara finansial. Contoh lainnya, Tiongkok dengan yuan digital mereka. Di sana, uang tunai sengaja dibuat makin susah dipakai. Setiap transaksi digital kamu bukan cuma dicatat, tapi juga nyambung langsung ke sistem kredit sosial. Artinya, cara kamu belanja bisa secara langsung naikin atau nurunin status sosial kamu di mata negara. Jangan pikir ini cuma terjadi jauh di sana ya. Timeline ini nunjukin seberapa cepat proyek Garuda atau kerangka rupiah digital bergerak di Indonesia. Uji coba untuk kita semua, masyarakat retail, itu dimulai tahun depan. Ini bukan lagi wacana, ini agenda yang sedang berjalan sekarang. Pada akhirnya, ini semua membawa kita ke sebuah pertaruhan yang fundamental. Sebuah pilihan antara apa yang mereka sebut efisiensi dan pengawasan melawan hak dasar kita atas privasi finansial. Perbandingannya benar-benar kayak bumi dan langit. Uang tunai itu benteng terakhir privasi finansial kita, nggak ninggalin jejak dan sepenuhnya di bawah kendali kita. Di sisi lain, CBDC menciptakan catatan permanen dari setiap transaksi yang pernah kamu lakukan. Uang kamu bisa dibekukan, bisa dibatasi, kapan saja. Intinya, konsep privasi finansial yang kita kenal sekarang bisa hilang. Jadi, inilah kesimpulannya. Ketika masyarakat udah nggak pakai uang tunai lagi, nggak ada lagi transaksi yang terjadi di luar sistem. Artinya, setiap keputusan ekonomi kita, sekecil apapun, berpotensi untuk diawasi, dikontrol, bahkan diblokir. Oke, dengar semua, ini mungkin rasanya agak berat ya. Tapi kabar baiknya, ini semua belum final. Pintunya belum tertutup rapat. Dan kita sebagai masyarakat sebetulnya masih punya pilihan. Jadi, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, pahami sistemnya lebih dalam. Kedua, obrolin ini sama teman-teman, sama keluarga. Ketiga,
Teruslah gunakan uang tunai. Dan keempat, pertanyakan kebijakan publik terkait hal ini. Suara kita itu penting. Saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah pengingat. Saat ini, kebebasan untuk bertransaksi secara privat itu masih ada di tangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan sadar akan hal ini sebelum pilihan itu benar-benar hilang?